saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat Paskah. Kiranya di minggu-minggu atau hari ini khususnya kita tetap merasakan anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit, dan itu membuat kita boleh merasakan berjumpaan dengan Tuhan, dan kita tetap bisa memuji dan bersorak atas karya Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188. Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, sorakah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Akan lagi terbenam, haleluya. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, urapilah kami Tuhan sehingga kami boleh merasakan berjumpa dalam Yesus Kristus. Dan ubahkanlah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan
dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita saat ini adalah ayatnya yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah berapa lama kita mengenal dan tahu tentang kisah Yesus Kristus? Mungkin bisa dikatakan lebih dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 70 tahun. Menurut saudara yang terkasih, siapakah Yesus itu? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit dari maut dan kematian adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Seberapa kita kenal, karena itu akan teruji di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam suka, bahagia, ataupun di dalam duka dan kesedihan. Di pembacaan kita melihat ada para murid-murid yang mungkin sebelum kejadian salib, kematian, mereka suka mengikuti Yesus dan sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka harus berhadapan dengan kejadian salib, disitulah pengenalan mereka teruji. Mereka sangat ketakutan, bingung. Ketakutan dan kebingungan menutup pikiran mereka. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Yesus mengetahuinya. Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus tidak diam. Tuhan Yesus datang menghampiri dan meyakinkan mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Tuhan Yesus menjamah membuka pikiran mereka. Walaupun sebelumnya Tuhan Yesus mengingatkan salam yang seringkali Tuhan Yesus berikan, damai sejahtera bagimu, itu tidak cukup untuk membuka pikiran mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus tahu cara yang terbaik di dalam hidup kita, sehingga setiap kita boleh merasakan jamahan dan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Dan setelah pikiran mereka terbuka akan Tuhan Yesus Kristus, maka mereka mengerti tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang keselamatan, bahwa semua itu adalah benar dan nyata, hidup dalam kehidupan keseharian mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sekarang kita sedang berjuang. Sekarang kita ada di dalam ujian. Akankah kita lulus? Akankah kita berhasil? Itu semua tentukan seberapa saudara saya mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kebimbangan, ketakutan, kecemasan melanda, apa yang harus kita lakukan? Mintalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup itu. Pasti Tuhan Yesus Kristus tahu bagaimana caranya membuka pikiran kita dan membuat kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kondisi
yang kalut, panik, cemas, dan masih menjadi pertanyaan sampai kapan semua ini akan selesai, membutakan pikiran kita, menutup harapan dalam hidup kita. Ingat, ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, dan kebangkitannya adalah bukti bahwa Dia benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus urapilah kami Tuhan. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami untuk mendukung mereka yang sekarang ini sedang berjuang melawan COVID-19. Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Mari kita berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Nugroho dan Dea, keluarga Bapak Sisu, keluarga Bapak Trihajat dan keluarga besar, baik dari keluarga Bapak Nugroho dan juga almarhumah Ibu Yulia, agar mereka senantiasa merasakan kepekaan zaman pelukan dan topangan Tuhan Yesus Kristus di masa-masa sekarang. Dan berkatilah kami Tuhan di masa sulit bagi keluarga ini, agar mereka tetap merasakan urapan kasih Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami ya Tuhan. Ubahkanlah kami juga pada masa sekarang untuk tetap bisa menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berduka. Tuhan, tolonglah kami. Mari kita berdoa bagi setiap aparat, para medis, dokter-dokter, perawat, cleaning service, supir ambulan, dan orang-orang yang bekerja dalam karya penyelamatan di masa sekarang ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih karena Tuhan menghadirkan orang-orang yang mau memberikan kehidupan mereka, bahkan nyawa mereka untuk karya keselamatan, pengobatan, dan pelayanan di ruang publik. Tuhan, urapi dan lindungilah mereka, juga beserta keluarga mereka. Tuhan, tolonglah kami. Mari kita berdoa untuk mendoakan seluruh rakyat Indonesia sebagai satu bangsa dan juga pemerintahan. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah setiap rakyat Indonesia, baik yang sedang melakukan disiplin untuk tetap di rumah saja, ataupun mereka yang harus terpaksa keluar untuk bekerja. Ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk boleh saling menolong dan bergotong royong, dan juga hikmat kepada setiap aparat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan.
urapilah dan dengarkanlah juga doa syafaat kami secara pribadi-pribadi. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dalam Yesus Kristus, amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali memuji Tuhan dan dengan semangat, di mana kita menanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kita bisa menceritakan bagaimana pengalaman iman kita di masa sekarang ini boleh ikut serta juga menjadi kesaksian hidup buat bagi saudara-saudara kita, baik yang ada sekarang ini atau bagi generasi yang akan datang. Kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan cerita yang indah. Dalam Yesus Kristus, ibadah kita saat ini sudah selesai. Mari tetap semangat dan jaga agar kondisi seperti sekarang tidak membuat pikiran kita menjadi hilang akan pengenalan kepada Yesus Kristus, bahkan khususnya hati kita.